Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sebuah bahasa melalui media ini. Judulnya adalah mulai terbongkar apa sebenarnya metode penyembuhan dari Ustadz Dani. Menurut penelitian terkini dari negara-negara maju, ditemukan bahwa penyakit fisik yang ada sekarang ini 53% penyebabnya adalah berasal dari faktor psikis atau kejiwaan yang berawal dari pola berpikir dan bertindak sehari-hari. Bisa berawal dari tekanan atau banyaknya pekerjaan di kantor, problematika rumah tangga, lingkungan, dan sebagainya. Tekanan psikis tersebut akan memacu kerja otak dan emosi seseorang, serta berlebihan, dan akhirnya muncul berbagai penyakit yang menderanya. Faktor-faktor lain adalah 80% dari faktor keturunan, 90% faktor lingkungan, dan 10% pelayanan kesehatan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Aning Herditi, dosen jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN, Sunan Kalijogo, yang makalahnya berjudul Pengobatan dengan Psikoterapi menurut Ustadz Dani, menyatakan bahwa sehat dalam Islam bukan hanya merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah fisik atau jasmani. Karena itulah Islam memperkenalkan konsep as-sihah wal afiyah, yakni sehat secara fisik dan psikis. Di hadapan Allah, orang yang sakit bukanlah orang yang hina. Yang sakit justru memiliki kedudukan yang sangat mulia, seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidaklah seorang muslim tertimpa derita dari penyakit atau perkara lain, kecuali Allah menghapus dengannya dari sakit tersebut kejelekan-kejelekannya, dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Namun demikian, semua penyakit di dalam tubuh manusia pada dasarnya adalah hasil perbuatan manusia itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, dan apa musibah yang menimpa kamu,
maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Menyembuhkan orang sakit melalui pengaruh hubungan antara seorang dengan orang lain sudah lama dilakukan. Semua umur manusia di dunia ini, jauh sebelum ditemukannya cara pengobatan untuk menyembuhkan orang sakit, sudah disadari adanya pengaruh yang dapat diberikan untuk mempengaruhi satu penyakit, yakni dengan menanamkan atau meningkatkan perasaan sehat. Penyembuhan model ini kemudian disebut dengan psikoterapi. Psikoterapi bertitik tolak dari satu paham bahwa manusia pada hakikatnya dapat dan mungkin untuk dipengaruhi dan diubah melalui intervensi psikologik yang dilakukan atau direncanakan oleh orang lain. Ustadz Danu adalah salah seorang yang berhasil menemukan titik temu antara penyakit jiwa, akhlak yang kurang terpuji, dan penyakit jasmani, fisik atau badan pada manusia. Ia merumuskan bahwa penyakit adalah indikator adanya sebuah ketimpangan akhlak pada diri manusia, baik disadari maupun tidak disadari oleh orang tersebut. Akhlak-akhlak yang kurang baik tersebut biasanya selalu dilakukan berulang-ulang, yang lambat laun akan menjadi kerak di dalam manusia sehingga hatinya tumpul dan berpenyakit. Menurut Ustadz Danu, penyakit dibahasakan sebagai teguran Allah pada pelaku. Siapa Ustadz Danu itu? Nama Ustadz Danu adalah Insinyur Joko Ismanu Herlambang. Ia lahir di Pati pada tanggal 4 Desember 1964 dan sekarang berdomisili di Sleman, Yogyakarta. Ia alumni Teknik Sipil UII, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Selama bertahun-tahun ia mempelajari, memperdalam, dan mempraktekkan isi Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dari sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepadanya, menemukan hubungan yang erat antara penyakit dengan sekarang ini 53% berasal dari faktor psikis di hari. Menurut Ustadz Danu, pada prinsipnya semua penyakit muncul akibat seseorang sering mengumbar hawa nafsu, sehingga Allah menurunkan azab atau peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar, yaitu Al-Quran. Penyembuhan penyakit Ustadz Danu menggunakan sebuah metode yang terapi, yakni sebuah metode penyembuhan dengan menggunakan pendekatan psikologis atau dengan perbuatan akhlak. Sugesti juga memiliki peran dan manfaat di dalam penyembuhan penyakit. Sugesti juga memiliki peran dan manfaat di dalam secara teori, sugesti yang dibangkitkan pada diri seseorang mampu untuk merangsang hormon-hormon yang ada pada tubuh, mengeluarkan sel-sel untuk melawan penyakit atau antibodi. Ceramah Ustadz Danu sangat menarik untuk dikaji karena metode yang digunakan untuk penyembuhan pasien yakni metode psikoterapi, terapi psikologis. Berbeda dengan penyembuhan yang dilakukan oleh dai-dai lainnya atau ustadz-ustadz lainnya. Kalau Ustadz Yusuf Mansur berkeyakinan bahwa segala rintangan hidup, malapetaka, dan bencana dapat dihindari dengan memberikan sedekah kepada orang lain. Sementara itu, Ustadz lain menggunakan metode zikir untuk menenangkan hati dan mencari solusi dalam menghadapi masalah hidup. Di samping itu, dilihat dari audiens pendengar atau pengunjung pengajian itu berbeda. Audiensi atau audien Yusuf Mansur dan dai lain mungkin lebih umum, yakni para pengunjung terdiri dari yang sehat dan yang mendapat masalah, ya. Ada juga yang mendapat masalah untuk mengunjungi pengajiannya. Sebaliknya, pasien Ustadz Danu dapat dikatakan khusus karena hampir semua yang hadir mendengarkan ceramah atau yang mendengar ceramah adalah orang atau anggota keluarga yang sedang sakit.
Ceramah Danu tidak berfokus pada ceramah agama, tetapi pada penyembuhan penyakit. Jadi tidak sebagian orang yang menyebut Danu sebagai terapis alternatif atau pengobatan alternatif. Pengobatan dengan psikoterapi muncul persoalan bagaimana pengaruh akhlak terhadap kesehatan menurut Ustadz Danu. Bagaimanakah psikoterapi dapat menyembuhkan berbagai penyakit? Dan adakah peran sugesti dalam penyembuhan berbagai atau antibodi? Ceramah Ustadz Danu sangat menarik untuk dikaji karena metode yang digunakan untuk penyembuhan pasien yakni metode psikoterapi, terapi psikologis. Berbeda dengan penyembuhan yang dilakukan oleh dai-dai lainnya atau ustadz-ustadz lainnya. Kalau Ustadz Yusuf Mansur berkeyakinan bahwa segala rintangan hidup, malapetaka, dan bencana dapat dihindari dengan memberikan sedekah kepada orang lain. Sementara itu, Ustadz lain menggunakan metode zikir untuk menenangkan hati dan mencari solusi dalam menghadapi masalah hidup. Di samping itu, dilihat dari audiens pendengar atau pengunjung pengajian itu berbeda. Audiensi atau audien Yusuf Mansur dan dai lain mungkin lebih umum, yakni para pengunjung terdiri dari yang sehat dan yang mendapat masalah, ya. Ada juga yang mendapat masalah untuk mengunjungi pengajiannya. Sebaliknya, pasien Ustadz Danu dapat dikatakan khusus karena hampir semua yang hadir mendengarkan ceramah atau yang mendengar ceramah adalah orang atau anggota keluarga yang sedang sakit. Ceramah Danu tidak berfokus pada ceramah agama, tetapi pada penyembuhan penyakit. Jadi tidak sebagian orang yang menyebut Danu sebagai terapis alternatif atau pengobatan alternatif. Pengobatan dengan psikoterapi muncul persoalan bagaimana pengaruh akhlak terhadap kesehatan menurut Ustadz Danu. Bagaimanakah psikoterapi dapat menyembuhkan berbagai penyakit? Dan adakah peran sugesti dalam penyembuhan berbagai penyakit itu? Jadi disimpulkan bahwa metode penyembuhan dari Ustadz Danu yang kita ketahui sekarang ini adalah menggunakan metode psikoterapi atau metode psikologi, yakni sebuah metode penyembuhan dengan menggunakan pendekatan psikologi atau dengan perbaikan akhlak. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan, dan kesejahteraan pada Ustadz Danu dan keluarganya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa, karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya,
Saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.